Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit teori dari praktikum bab 1 pengukuran listrik dengan bab penggunaan alat ukur. Di mana pada praktikum kali ini menggunakan alat ukur yaitu bernama multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan, arus, serta resistansi atau hambatan dari suatu rangkaian listrik. Alat ukur ini juga dilengkapi dengan suatu alat penyearah sehingga dapat mengukur tegangan arus bolak-balik dan juga tegangan arus searah atau DC. Untuk pengukurannya sendiri, di sini menggunakan rumus nilai yang terukur sama dengan skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Untuk contohnya kita menggunakan untuk pengukuran resistansi atau hambatan. Di sini saya coba men-set selektor di angka kali 10 dengan jarum yang ditunjuk yaitu 10. Jadi 10 dikali dengan 10 sama dengan 100 ohm. Jadi pembacaan dari suatu pengukuran tersebut yaitu nilainya 100 ohm. Kemudian untuk pengukuran arus, di sini saya mencoba men-set selektor di angka 2,5 mili dengan jarum yang ditunjukkan yaitu semisal 40 dengan skala 50. Jadi skala yang terbaca yaitu 40 dibagi dengan skala maksimum yaitu 50 dikali dengan batas ukur yaitu range dari selektor sendiri yaitu 2,5. Jadi hasil pengukuran dari multimeter ini bernilai 2 mA. Kemudian untuk pengukuran tegangan sendiri, di sini saya coba men-set selektor di angka 2,5. Sini 2,5. Dengan skala yang terbaca, semisal saya menggunakan 3, di sini 3, di antara 2 dan 4, 3 dengan batas maksimum yaitu 10. Jadi skala yang terbaca yaitu 3 dibagi skala maksimum yaitu 10 dikali dengan batas ukur yaitu range pada selektor 2,5. Jadi pengukuran tegangan rangkaian yang ini bernilai 2 volt. Dari penjelasan saya tadi, langsung pada praktikumnya. Di sini pada praktikum kita menggunakan 3 bahan uji. Jadi yang pertama resistor 1 kilo ohm, sumber 12 volt arus searah, kemudian ada sumber 220 volt AC. Di sini menggunakan multimeter analog dan multimeter digital, di mana dua multimeter ini akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, itu nanti kalian analisis sendiri mengapa nilai dari kedua multimeter ini yang analog dan digital itu berbeda. Sekarang langsung ke praktikumnya. Untuk percobaan pertama yaitu mengukur resistansi atau suatu hambatan dari resistor. Di sini menggunakan multimeter analog dan digital. Kita terlebih dahulu mengukur dengan menggunakan multimeter analog dengan skala pada selektor dikali 1K. Jangan lupa dikalibrasi terlebih dahulu sampai menunjukkan angka 0. Setelah menunjukkan angka 0, lalu diukur. Kemudian skala yang terbaca yaitu menunjukkan angka 1 dengan range atau selektornya 1K. Jadi hasil pengukuran resistansi dari suatu resistor ini bernilai 1000 ohm. Kemudian dengan menggunakan multimeter digital,
kita men-set terlebih dahulu dengan range K ohm. Ingat, untuk multimeter digital tidak perlu kalibrasi, langsung saja. Dari hasil pengukuran ini menunjukkan nilai resistansi dari suatu resistor yaitu bernilai 0,987 kilo ohm, yaitu hampir mendekati 1 kilo ohm. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu mengukur tegangan dari sumber 12 volt yaitu dari power supply. Pertama kita set power supply-nya di 12 volt. Kemudian kita ukur dengan menggunakan multimeter analog terlebih dahulu. Untuk mengukur tegangan dari suatu sumber tidak perlu kalibrasi, langsung saja. Ini pertama di set di range 50. Dari multimeter yang digunakan, multimeter analog, terbaca pada skala 50 menggunakan 50 untuk mempermudah, karena range yang pada selektor kita set 50 untuk mempermudah pembacaan. Di sini jarum penunjuk menunjukkan angka 12. Jadi untuk nilai tegangan dari suatu sumber DC ini bernilai 12 volt. Kemudian untuk pengukuran menggunakan multimeter digital, kita set terlebih dahulu ke V. Langsung saja. Dari pembacaan multimeter digital, di sini menunjukkan 12,1 volt. Kemudian untuk praktikum data ketiga, yaitu mengukur tegangan dari sumber arus bolak-balik, yaitu menggunakan 220 volt. Langsung ke stop kontak. Pertama kita set multimeternya ke ACV. Dengan menggunakan skala 250. Dari pembacaan multimeter analog di sini menggunakan skala maksimum yang 250. Jarum menunjukkan ke angka 220 dengan batas maksimum yang digunakan yaitu 250 dengan skala selektor 250. Jadi hasil pengukurannya sekitar 220 volt. Tetapi ini di antara 220 ya, sebelum 220 anggap saja 215 lah, 215 volt. Jadi hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter analog yaitu 215 volt. Kemudian untuk pembacaan dengan menggunakan multimeter digital, di sini kita set terlebih dahulu ke volt dengan pengaturan arus bolak-balik. Langsung ke sumbernya 220. Dari pengukuran ini terbaca nilai tegangan dari sumber 220 menggunakan multimeter digital yaitu senilai 205,9 volt. Sekitar segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang arus DC dan arus AC. Untuk arus DC atau dapat dikenal dengan direct current, dia adalah suatu arus yang mana memiliki arus searah. Nah, biasanya arus searah
itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki frekuensi atau frekuensi sama dengan 0, atau dia tidak berbentuk gelombang. Dapat dilihat untuk sumbu Y di sini tertulis voltage, dan untuk sumbu X di sini tertulis time, yang mana dia memiliki arus dalam rentang waktu sekian. Lalu dapat kita tarik contoh seperti suatu barang elektronik yang memiliki baterai atau aki atau membutuhkan adapter dan adapter DC. Nah, untuk adapter DC adalah adapter yang mana dia mengubah arus AC menjadi arus DC. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang arus AC. Arus AC atau disebut alternating current adalah memiliki arus yang mana dia memiliki arus bolak-balik. Dia memiliki arus ketika dia positif dan memiliki arus ketika dia negatif. Nah, untuk ciri-ciri dari arus AC adalah memiliki frekuensi. Jelas di sini dia memiliki frekuensi dalam satu periode. Nah, biasanya untuk frekuensi dari arus AC untuk PLN biasanya 50 Hz dengan tegangan 220 volt. Nah, di sini dia memiliki satuan radian, 2 pi radian dan 3 pi. Nah, untuk 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat arus alternating current atau arus AC memiliki gelombang seperti gelombang sinusoida. Nah, sekarang saya ingin mencoba kepahaman dari teman-teman sekalian. Di sini saya ada contoh dari suatu gelombang arus. Apakah ini arus AC atau arus DC? Coba kalian tebak dulu. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, di sini saya akan menjawab bahwasanya ini adalah arus DC. Mengapa demikian? Walaupun dia memiliki gelombang, namun dia tidak memiliki gelombang pada ketika dia positif dan ketika dia negatif. Jadi ini adalah arus DC. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk arus DC sebenarnya bagaimanapun bentuk gelombangnya, namun ketika dia berada pada satu range tertentu, misalnya dia di positif atau negatif, dia akan disebut arus DC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel lampiran ya. Nanti setelah kesimpulan nanti akan dilampirkan tabel lampiran. Di sini dituliskan tabel 1 data hasil percobaan. Untuk kolom pertama adalah nomor 1, 2, 3 dengan kolom selanjutnya bahan uji. Di sini akan ditulis resistor 1K, terus sumber DC 12 volt dan sumber AC 220 volt. Untuk jenis multimeternya nanti tinggal ditulis multimeter apa. Nanti untuk urutannya adalah analog digital, analog digital, analog digital. Lalu untuk gambarnya nanti di sini akan kalian lampirkan sebuah gambar yang nanti akan kami berikan pada video. Di sini gambar, lalu nanti di sini tulis gambar 1 itu gambar apa. Begitu juga selanjutnya. Lalu nanti dikasih keterangan skala selektor, skala jarak penunjuk, skala maksimum, dan nilai hasil pengukuran. Itu untuk resistor, dan untuk selanjutnya adalah nilai hasil pengukurannya. Di sini kan untuk analog nanti keterangannya 1, 2, 3, 4 ini. Dan untuk digital nanti hanya menuliskan nilai hasil pengukurannya, karena di situ kan sudah tampak jelas kan. Nah, begitu juga dengan sumber 12 volt DC dan sumber AC 220 volt, nanti samakan lampirannya seperti yang pada resistor. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.